Selamat pagi Bu Sevin. Kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Sevin, ini saya mau berbincang-bincang sebentar terkait dengan persiapan praktik pembelajaran Ibu yang akan dilakukan besok pagi. Begini. Dan yang pertama Ibu, saya menanyakan apa tema atau mupel yang akan Ibu ambil untuk praktik pembelajaran besok? Untuk besok saya akan mengambil materi matematika yaitu tentang statistika, untuk pengolahan data, di mana nanti anak akan mengenal tentang mean, modus, dan median. Baik, mapelnya matematika, materinya statistika ya. Dan sudah sampai di median modus, berarti sudah pembelajaran yang beberapa sudah bukan yang pertama statistika. Ini sambil pengenalan karena ini awal Pak, jadi sekalian sama ke mean, modus, dan ke mediannya Pak. Belum ini pertama kali dan sekaligus pengenalan Pak. Baik. Terkait dengan materi itu tujuan pembelajarannya apa itu? Dari tujuan pembelajarannya yang pertama nanti saya akan melakukan sebuah pembelajaran dengan menggunakan papan pantik. Di sini siswa dengan papan pantik ini atau papan statistik, tujuannya saya siswa mampu memahami dari konsep dasar statistika dengan baik. Lalu nanti juga saya melakukan dengan kegiatan diskusi kelompok, siswa bisa mengoperasikan rumus terkait dengan statistika. Jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat menggunakan rumus terkait statistika, rumus median, mean, modus itu ya. Jadi pantik itu alat peraganya ya? Pantik itu alat peraganya yang saya menggunakan FFE, jadi realistiknya, matematikanya biar anak tahu realistiknya bagaimana penggunaan dari pantik atau penggunaan dari statistik anak secara langsung dengan menggunakan media pembelajaran pantik. Oh iya, jadi Ibu menggunakan RML? Iya, RML. Matematika realistik juga ya, baik ya. Untuk alat peraganya sudah ada? Sudah Pak, sudah saya siapkan. Sudah ada. Satu atau nanti anak-anak setiap anak satu atau? Untuk ini saya pelaksananya untuk satu sebagai contoh biar anak lebih memahami dulu bagaimana cara penggunaannya. Baik, jadi alat peraganya satu, nanti anak bisa menggunakan secara bergantian. Itu kemudian kalau metodenya tadi sekilas sudah Ibu sebutkan, ada diskusi kelompok, mungkin bisa dijelaskan kembali metode apa, kemudian modelnya barangkali yang itu gunakan apa, tekniknya bagaimana gitu, seperti apa persiapannya? Terima kasih. Untuk pantik saya pertama hanya ingin mengenalkan anak tentang statistika dengan menggunakan papan statistik. Terus nanti saya juga akan mengadakan diskusi kelompok. Ini saya juga menggunakan dadu. Jadi di sini juga untuk anak-anak biar mencoba pengolahan data dari dadu yang anak gunakan itu setiap kelompok, agar anak itu bisa menggunakan dadu. Ketika anak itu bisa menggunakan dadu, keluar muncul angka berapa, terus anak itu dicatat angka-angkanya itu berapa, dan nanti kita akan juga saya melalui bimbingan juga bagaimana cara modus, median dari angka-angka yang sudah didapatkan dari masing-masing kelompok pasti berbeda-beda. Jadi ada alat peraga lain ya Bu ya? Iya, alat peraga lain yaitu dadu, dan itu nanti dadunya satu kelompok. Iya, satu kelompok. Ada, kemudian nanti di undi gitu kan, namanya Bu ya. Terus beberapa kali nanti berarti anak boleh dikatakan itu istilahnya adalah mengumpulkan data juga kan? Mengumpulkan data, kemudian mencatat, baru mengolah satu pertanyaan, modus dan median itu tadi ya Bu. Ya, jadi nanti ternyata besok diawali juga dengan pengumpulan data gitu ya, tidak langsung ke baik ya. Sudah ada gambaran ini saya Bu ya. Jadi betul-betul anak itu datanya
mengumpulkan sendiri, Iya. tidak dari soal sudah ada data yang terkumpul, Iya. tapi dimulai dari anak itu betul-betul menemukan, mengumpulkan, mencatat, mungkin juga mengurutkan, demikian Bu ya, Iya. baru mengolah data. Baik. Nah itu satu pertanyaan lagi, ini dari sisi kompetensi Ibu sebagai guru itu ada kompetensi apa dari kegiatan praktik pembelajaran besok yang ingin dikembangkan dari sisi Ibu? Mungkin dari dulu ketika pembelajaran saya seperti ini, saya mau meningkatkan kompetensi saya di bagian yang mana Bu? Dalam kompetensi pembelajaran yang ingin saya gunakan itu ya, Kita langsung saja mulai pembahasan. itu ada aktivitas siswa dalam kelompok. Jadi saya ingin meningkatkan peran-peran dalam setiap anggota itu, mereka memiliki peran masing-masing. Jadi bagaimana peran mereka ketika ada teman mereka yang kurang dalam memahami berhitung, nanti ada anak yang bisa berperan mengajar atau tutor sebaya kepada teman yang bisa, atau anak yang tidak bisa itu bisa berperan sebagai presentasi dari kelompok, itu juga nanti melakukan perannya sebagai presentasi dalam kelompok. Jadi saya menginginkan dalam setiap kelompok itu mereka aktivitas siswanya itu tampak di situ. Jadi ya, ingin meningkatkan peran serta setiap peserta didik, mengaktifkan setiap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, ya. Mungkin selama ini ada siswa-siswa yang masih kurang aktif, sehingga Ibu ingin meningkatkan peran aktif dari setiap individu dengan rancangan yang tadi Ibu sudah sampaikan itu ya. Kalau boleh tahu Ibu, dari sekian siswa di kelas 6 itu lebih banyak yang aktif atau lebih banyak yang kurang aktif? Alhamdulillah saya melihat untuk anak-anak kelas 6 ini banyak sekali yang aktif, hanya berapa yang tidak aktif. Dari jumlah siswa yang 24 siswa itu saya lihat yang kurang aktif ya bisa saya hitung mungkin ada 6 atau ada 6 misalnya, ada yang perempuan dan yang laki-laki, saya cek total itu ada 6. Nah, nanti saya akan membentuk sebuah kelompok yang mana 6 itu akan terbagi dari beberapa kelompok, karena kebanyakan dari setiap anak itu aktif. Jadi saya harapannya itu anak yang saya sudah kelompokkan kepada kelompok yang aktif, dia bisa terpacu semangatnya untuk lebih belajar, aktif dalam belajar. Jadi nanti dari siswa-siswa yang kurang aktif itu nanti akan dikelompokkan dengan teman-teman yang lain yang sudah aktif, campur gitu berarti ya, ini ada saling membantu supaya kerjasama, kolaborasi demikian ya. Baik, tabelnya sudah jadi ya Bu ya. Baik, nanti saya minta SOP-nya untuk persiapan praktik pembelajaran besok, dan semoga dengan apa yang Ibu sudah rancang ini pembelajaran besok bisa lancar, dan juga apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai, apa yang menjadi tujuan pengembangan kompetensi dari Ibu sebagai guru kelas 6 juga bisa tercapai. Demikian ya Bu ya, terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.